cut. Halo guys, kembali lagi bersama gue Bastian dari channel YouTube Loker Tawa TV. Seperti biasa, kita bakal membahas seputar dunia kerja. Dan gue juga nggak sendirian di sini. Kita sudah punya narasumber, di mana dia bakal sedikit kasih cerita dan pengalamannya sampai dia bisa seperti sekarang. Langsung aja, nggak usah perlu lama-lama. Halo Kak, apa kabar? Halo. Kak lagi. Coba perkenalkan sedikit. Nama gua Ato. Di sini gua mau menceritakan tentang pengalaman gua kerja di fitnah sama atasan gua ngambil uang. Di fitnah. Gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai di fitnah sih? Jadi gua akan menceritakan dari awal dulu ya. Jadi awal mulai itu tahun 2014 atau 15 gua kerja di suatu perusahaan makanan cepat saji, ya ternama lah di Indonesia, ternama. Gua udah ngikutin tes dari prosedur dari awal, udah ngikutin training, pokoknya sampai akhirnya gue keterima jadi karyawan resmi. Nah, di saat hari pertama, hari kedua gue kerja, emang menurut gue udah nggak serak sama atasan gue gitu. Nah, di sini gue masuk ke tempat makan ini ada 4 orang barengannya gitu yang seangkatan nama gue. Nah, salah satunya itu wanita, dan wanitanya itu adik dari atasan gua. Singkat cerita, gua udah bekerja berbulan-bulan. Ketika itu gua masuk sore, kalau nggak salah masuk sore gua. Terus gua jadi kalau di tempat makan cepat saji itu kan ada drive-thru ya. Drive-thru, jadi kayak orang yang ngambil duit, ngambil mobil, ngambil makan pakai mobil. Ya. Nah, di situ waktu itu gue suruh nganterin makanan, tolong dianterin ke tempat drive-thru gitu. Karena posisi drive-thru sama posisi di sininya beda, posisi tempat masaknya. Jadi gue ngasih tuh ke situ. Nah, kebetulan di situ gue ngasih, terus yang jaga kasir di drive-thru-nya ini adik dari atasan gue. Dia pengen kamar mandi, wanita. Dia ngomong, "Bang, jagain dulu dong, sebentar gue mau kamar mandi." Gue sebenarnya nggak mau, karena gue nggak enak dia mau kamar mandi. Oke, gue jagain. Nah, di situ gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak nyentuh meja kasir, nggak nyentuh alat kasir lah di situ kan. Nah, di situ atasan gue datang, dia nanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia gitu kan. Terus gue bilang, jagain teman saya." Lah, emang dia kemana? Ke kamar mandi. Nah, atasan ini masuk tuh ke dalam. Dia ngeliat, kalau kasir kan kayak tempatnya gitu ya, ada apa sih? Ada laci-laci seperti itu. Gitu. Agak kebuka sedikit. Dia hitung tuh duitnya tuh. Dia hitung, di situ minus 15.000. Sedangkan logikanya, gue orangnya nggak pernah mau bohong loh. Kalau masalah kerja gue nggak mau bohong. Di situ minus 15.000. Buat apa sih 15.000 gue ngambil? Meja duit di kasir tuh banyak, jutaan. Kalau gue mau ngambil 1 juta, 2 juta gue ambil. Kalau cuma 15.000 gue ngapain ngambil kan? Akhirnya karena gue orang yang nggak mau ribet, gue bayar, gue ganti deh. Gue orangnya nggak mau ribet gitu. Sebenarnya gue nggak mau ribet, gue ganti dah kalau yang cuma 15.000 doang mah. Di sisi lain, atasan gue ini dia ngadu lagi ke atasannya. Atasan dia ngadu, yang orangnya menurut gue ya lumayan killer lah. Nah, dari situ urusannya panjang. Karena menurut gue begini, seorang atasan itu nggak pantas menuduh bawahannya tanpa bukti. Emang posisi gue lagi di situ. Jadi gue di situ, terus dia ngadu ke atasannya. Gue besok dipanggil. Dia tanya, "Kemana hilangnya duit 15.000? Gue bilang, "Saya nggak tahu. Saya hanya menggantikan dia." Kita sebut aja ya namanya, jangan sebut nama ya. Dia si A ini ke kamar mandi. Saya nggak ngapa-ngapain kamar mandi. Nah, itu yang 1.000. Kalau pakai logika, karena kita kerja itu, karena saya itu kerja di Rumah makan cepat saji, minus itu wajar. Mungkin dari ayamnya, dari minumannya minus gitu. Mungkin yang pada kerja di makanan-makanan kayak gitu pasti ngerti deh minusnya dari mana gitu.
ini cuma minus 15.000. Kalau logika saya minus 15.000 itu dari satu ayam. Mungkin Iya, antara emang harganya segitu ya. mungkin ayamnya dia kurang ngasih gitu. Sampai nggak jauh, atasannya itu lagi langsung menjaget gue gini, kamu nyolong. Saya bilang, buktinya saya nyolong apa? Dia ngomong, ini buktinya duitnya hilang. Pak, duit hilang itu, saya sudah menjelaskan, duit hilang itu dari minus mungkin bisa. Tapi kalau dari Bapak menjaget saya langsung kayak gitu, saya nggak bisa, Pak. Karena nggak ada CCTV, apa ada buktinya? Kalau nggak ada buktinya, Bapak bisa saya tuntut balik. Saya gituin kan. Terus kalau ada buktinya, silakan saya penjarain hari ini. Nah, dari situ tuh gue udah mulai malas masuk kerja tuh. Padahal dia udah ganti kan. Gue nggak ngambil kan. Dia udah gue ganti, besoknya gue nggak masuk selama kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Gue teleponin terus. Pada akhirnya karena gue nggak enak, gue datang. Cuman gue datang udah mundurkan diri. Gue datang disuruh tanda tangan kalau gue udah mengundurkan diri, dan gue nggak melakukan itu. Tapi sampai saat ini tidak ada buktinya kalau gue pun ngambil dari CCTV dan lain, nggak ada buktinya. Dari buktinya itu hanya dari uang minus. Karena kalau menurut gue, kita kerja di pelayanan kayak gitu, kerja di makanan rumah saji itu, minus itu banyak. Gue rasa penonton pada tahu lah kalau kayak gitu minus itu dari apa aja pasti ada. Tapi pasti ada hikmahnya dong. Atas kasus itu apa sih hikmahnya? Ya alhamdulillah sih, setelah dari itu kan gue keluar kerja tuh ya. Gue keluar kerja, gue punya motor, gue punya ini. Habis gue jual-jualin semua. Karena gue waktu itu juga astagfirullahaladzim ya. Waktu itu gue orangnya gila. Hedon. Enggak, kalau nggak gila itu enggak bang. Menurut gue lebih ke hobi suatu permainan yang menggunakan duit. Judi gitu ya? Ya, bisa lah dibilang seperti itu. Gue sampai jual motor, nyampe gue nyari kerja ketipu gitu kan. Gue pokoknya dari situ gue udah hancur-hancuran. Akhir-akhir gue dapat kerja tahun 2016. Alhamdulillah gue dapat kerjaan yang lebih baik di suatu perusahaan di daerah Cikarang di kawasan Hyundai. Pabrik ya? Iya, di pabrik trafo. Jadi dari hikmah dari gue keluar dari kerjaan itu, gue dapat kerjaan yang lebih bagus, dan gue kalau di situ mah gaji gue bisa 2 kali lipat dari gaji gue yang pertama. Mas, saya potong. Tapi di rumah makan cepat saji itu udah jadi karyawan tetap? Enggak, saya kerja di situ karena udah terlanjur difitnah, cuman baru sebulan. Baru saya sebulan. Habis training, terus saya dipindahkan sesuai penempatan yang kosong gitu kan. Karena di rumah makan di Indonesia banyak gitu. I know. Jadi saya di situ baru sebulan. Oke, lanjut ke pekerjaan yang tadi, pabrik ya? Ya kalau untuk di pabrik ya alhamdulillah lah. Ya saya bisa dapat ini, bisa dapat itu gitu kan. Oke, itu mungkin kalau saya masih bertahan di rumah makan itu, sampai sekarang mungkin saya belum bisa beli-beli barang. Itu 2016 ya, dari kerja di rumah makan cepat saji terus dapat di pabrik, dan sekarang kerja di mana? Alhamdulillah, gue sekarang kerja di salah satu perusahaan di daerah MM 2100. Itu juga ceritanya lucu. Jadi gue punya istri gue punya temen, dia ngomong, bang, ada dimasukin temen ya? Iya, bang, ada temen lu gak nih yang punya ijazah listrik gitu kan. Nah gue kasih lah ke temen gue, namanya si B. Saat dia masuk, karena posisi itu waktu gue udah kerja ya, gue udah kerja di BUMD di Jakarta. Nah gue ngasih ke temen gue masuk tuh kan ke sono. Temen gue masuk ke sono, karena gue udah kerja di BUMD sebagai pelayanan ya, kerja di pelayanan, dan gue nggak betah. Akhirnya gue memutuskan untuk, kan temen gue di sana udah lolos dong. Terus gue minta, sekarang lu bang gantian bantuin gue masuk ke PT, karena gue udah nggak betah kerja di pelayanan. Akhirnya alhamdulillah gue sekarang kerja di daerah MM 2100 udah kurang lebih 3 tahun. Ya alhamdulillah, walaupun masih pandemi gini, masih masa PPKM gini, gue masih bisa nerima gaji, masih bisa kerja. Gue itu alhamdulillah, rasa syukur buat gue. Terus pernah menganggur nggak? Kalau nganggur pernah, yaitu dari pas gue kerja di
satu tempat makan nyampe tahun 2016 gue nganggur habis-habisan, dari gue ketipu, dari motor gue habis gue jual buat bermain, dan ya nganggur pernah alhamdulillah. Tapi gue dari pertama kali gue lulus sekolah sampai sekarang gue lebih banyak bekerja daripada menganggur. Oke. Terus susahnya cari kerja terus dan pengalamannya paling susah tuh nyari kerja tuh apa sih pengalamannya? Kalau masalah nyari kerja susahnya itu menurut gue mindset sih, Mindset. mindset. Ya gimana lu, nggak ada yang susah nyari kerja kalau lu nya mau berusaha bangun pagi, nulis lamaran. Dulu zamannya gue dulu tuh belum ada Android kayak sekarang ya. Jadi agak-agak masih susah gitu untuk buka Google. Kalau sekarang kan apa-apa bisa, lu nyari lamaran, nyari Nyari di info. Google, nyari lowongan kerja di grup Loker Tawa ya kayak. Iya betul. Kalau dulu nggak segampang itu. Dulu susah, gue harus nyari info lebih keras lah gitu kan. Karena dulu dunia digital tuh belum terlalu. Terus menurut lo, ini rada sedikit geser dari pengalaman kerja ya. Pandangan lo mengenai pandemi kayak gini tuh apa sih? Ya sebenarnya gue bersyukur gue masih bisa kerja di pandemi gini, masih bisa dapat gaji. Karena dari perusahaan gue yang sekarang kurang lebih 30-40% itu dikeluarin semua. Termasuk temen gue yang bawa gue dikeluarin. Gara-gara pandemi ini kan jadi produksi itu nggak terlalu banyak gitu. Temen gue dikeluarin, ya gue masih bisa bekerja tuh menurut gue rasa syukur buat gue. Intinya kita banyak-banyak bersyukur aja pandemi kayak gini. Jangan banyak keluh, ya walaupun kadang gue seminggu cuma masuk 3 kali, 2 kali, ya udah itu emang rezeki gue. Kayak terakhir dari lo nih untuk mereka yang sedang nyari kerja, pandemi di PHK kayak temen lo, kasih motivasi sedikit, terus saran lah biar tetap semangat. Tetap semangat buat yang cari kerja. Karena kadang cari kerja itu nggak sesusah yang kita pikirkan. Kalau lu ada kemauan dari lu bangun subuh, lu sholat, lu buat lamaran gitu. Satu sih menurut gua, jangan lupa lu minta doa restu dari orang tua lu. Minta doa restu, karena doa orang tua itu memang mutajab buat kita untuk mencari kerja. Oke. Terima kasih untuk cerita pengalaman kerjanya dari tadi yang ditipu sampai sekarang alhamdulillahnya pandemi masih kerja ya kan. Oke, terima kasih Bang Ato ya tadi ya. Oke Bang. Oke, dan buat kalian semuanya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya Loker Tawa selalu memberikan informasi, motivasi, dan cerita pengalaman kerja dari yang lain. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.